Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 004 Tambak, Mas Niati SPD, dengan tema pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat sore Bu. Apa kabar Bu? Sehat? Maaf ya Bu, sore ini saya mengganggu. Apa kan Bu? Seperti sore ini waktu di rumah alhamdulillah ya. Di sini Bu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang dalam keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan ini saya berharap Ibu dapat memberikan penjelasan kepada kami. Tidak bisa Bu. Sebagai seorang pemimpin tentu Ibu selalu mengalami problema apabila dilema etika atau pendidikan moral baik di sekolah ataupun di kakaris apa Bu? Ya. Tentu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Pendapat saya Ibu baik. Pertama saya terlebih dahulu berusaha untuk memahami dulu apa akan masalahnya. Yang kedua, saya mengidentifikasi apakah permasalahan ini bisa kita selesaikan secara musyawarah ataupun harus melibatkan orang itu. Ya. Jadi kita mengidentifikasi dulu permasalahannya Bu ya, apakah nanti terlibat ranah hukum atau bagaimana. Ya, nanti kita menentukan akar permasalahannya Bu ya. Kalau begitu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Hal seperti ini, jika kepentingan sama-sama itu benar, maka saya akan melihat nilai kebenaran itu sendiri ya, baik itu untuk pribadi ataupun untuk banyak orang. Yang pertama. Yang kedua, apakah nanti terdapat pada sekolah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Kita memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya untuk ke depannya. Betul ya. Setelah itu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Kalau itu, pertama saya akan memanggil orang tersebut dan bertanya tentang apa permasalahan yang terjadi. Yang kedua, saya akan mencari informasi dari banyak pihak. Kemudian yang ketiga, setelah saya mengumpulkan berbagai informasi, barulah saya mengumpulkan baru saya mengambil keputusan tersebut. Ya, kita memanggil orang itu dulu. Setelah kita panggil, kita tentukan fakta-fakta, barulah kita nanti menentukan apa yang harus kita lakukan. Ya, baiklah Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang biasa saya lakukan adalah saya akan melihat dulu akar dari permasalahan. Itu apa permasalahannya. Yang kedua, mencari informasi dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian melakukan diskusi dengan orang lain ya. Kemudian barulah setelah kita berdiskusi
baru kita mengambil keputusan tersebut. Nanti kita melakukan diskusi dulu Bu ya, mengumpulkan fakta, bahwa kita mengambil satu keputusan yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak Bu ya. Seperti itulah Bu ya kan. Kalau begitu Bu, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Pasti ada tantangan. Iya, ya. Terutama tantangan dari pihak-pihak yang tidak suka, kemudian karena sikap kritikan mempunyai sifat keinginan masing-masing. Kalau Tantangan Bu ya, karena pasti ada orang yang tidak suka dengan keputusan kita Bu ya. Jadi di situ tantangan bagi Ibu yang Ibu rasakan selama satu ini. pihak ada yang suka, satu pihak mungkin tidak ada. Jadi untuk menyatukan itu tuh sulit ya Bu ya. Betul. Baiklah Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk jadwal khusus yang saya buat tidak ada. Ya. Namun saya langsung mengatasi permasalahan itu secepatnya agar tidak terjadi dilema yang tidak kita inginkan. Jadi Ibu menyelesaikan langsung, ada masalah diselesaikan langsung Bu ya, supaya tidak berlarut-larut, supaya tidak terjadi dilema kita bagi orang lain nanti atau bagi guru-guru lain Bu ya. Adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk seperti ini, biasanya saya berdiskusi dulu sama pengawas. Karena kan pengawas setiap bulan ada kasus seperti jadi apapun permasalahan kami di sekolah, ya. Jika permasalahan itu terkait dengan pengawas, terkait dengan kedinasan. Begitu ya, nanti langkah yang harus dilakukan mengadakan konsultasi dengan pengawas. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil sebuah keputusan? Pelajaran yang bisa saya ambil dalam mengambil satu keputusan, dalam mengambil sebuah keputusan itu harus mempertimbangkan dulu dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang dianggap bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari permasalahan yang ada untuk ke depan. Jadi Ibu mengambil sebuah keputusan dan nanti akan ada tindak lanjutnya ke depannya ya. Oh ya. Baiklah Bu, terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Semoga ini menjadi ilmu bagi saya dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bu. Sama-sama.